Halo, saya Yaskiel dan teman saya di sini. Yosua Giben Leonardo. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu sekarang kita akan mengubah identitas logo kita atau identitas toko dari teman-teman melalui gambar logo. Ini simple banget, kita langsung aja ke situs kita terlebih dahulu, situs tokonya teman-teman. Kita ke My Fashion, ke tokonya teman-teman, ke situsnya, lalu kita kunjung situs. Lalu kita akan mengubah logo yang ada di sini dengan cara mengklik sesuaikan. Jika diklik, maka akan muncul bilah menu ya, berbagai macam menu di sini. Langsung aja kita fokus ke logonya. Logonya ini teman-teman klik yang di sini ya, yang di bawah ini, karena kalau yang di atas itu cuma terkait besarnya aja. Kalau yang di bawah ini adalah logo teman-teman. Yang teman-teman lakukan sekarang adalah mematikan terlebih dahulu Retina device ini biar logo teman-teman itu cuma satu aja ya, nggak kayak ada shadow yang di belakang ini karena nggak diperlukan. Matiin aja terlebih dahulu. Nah, setelah itu logo yang ini itu bisa teman-teman ganti gambarnya dengan klik ganti gambar. Lalu semisal teman-teman punya logonya teman-teman bisa dimasukkan ke sini. Kalau di sini saya ambil contoh aja dari yang udah ada aja ya. Ini saya ambil dari Pustaka Media atau bisa teman-teman search dari free image dari Pixabay. Ketika diklik logo, maka pilih gambar. Setelah dipilih gambar, maka logo akan berubah menjadi gambar yang sudah teman-teman sesuaikan, teman-teman masukkan. Ketika sudah, jangan lupa teman-teman klik terbitkan untuk memastikan untuk fiksasinya. Apabila sudah, maka kita bisa tutup. Lalu maka akan mengarah ke website teman-teman dan voila, logo pun sudah berubah. Mungkin sekian, kita lanjut ke tutorial berikutnya yang dibawakan oleh teman saya, Yosua. Oke, jadi sekarang kita akan mengubah website kita ini menjadi katalog mode. Apa maksudnya katalog mode? Jadi, untuk template yang kita pakai ini mempunyai store sendiri yang dinamakan dengan plugin yang dinamakan WooCommerce. Nah, WooCommerce ini men-setting bagaimana cara store itu dipakai. Dan kita tidak perlu sebenarnya ya e-commerce ini ya. WooCommerce ini semacam e-commerce. Kita tidak perlu karena kita sudah mempunyai e-commerce kita sendiri dalam bentuk Tokopedia atau Shopee. Nah, cara untuk merubahnya adalah dengan melakukan pendownloadan plugin baru. Jadi kita kembali ke dashboard. Oh iya, maaf sebelum kembali ke dashboard, kita ke produk dulu. Kita mengecek salah satu produk. Nah, di sini ada tulisan tambah ke keranjang ya. Jadi kita ingin menghilangkan tambah ke keranjang ini dan juga keranjangnya all together dan menggantinya nanti sebagai link untuk dimasukkan e-commerce eksternal kita seperti Shopee dan Tokopedia. Yang pertama kita kembali ke dashboard. Lalu kita ke bagian plugin. Kita ke bagian plugin lalu ke tambah baru. Lalu cari plugin. Plugin yang ingin kita cari adalah YITH WooCommerce Catalog Mode. Bisa kita lihat bahwa kalau di sini kami sudah mendownload duluan pluginnya. Jadi setelah mendownload dan mengaktifkan, kita ke menu YITH di bagian kiri, lalu ke Catalog Mode. Nah, jadi di Catalog Mode ini kita nyalakan Catalog Mode for Administrators dan Disable Shops. Nah, lalu kita save option. Nah, coba dulu kita refresh dulu untuk websitenya. Kita coba ke salah satu produk.
Nah, di sini produknya sudah tidak ada keranjangnya lagi. Namun kita belum selesai, karena jika kita lihat di bagian atas, di bagian menu utama, masih terdapat icon card. Nah, ini kita bisa menghilangkan icon card ini dengan kembali ke setting utama, dan di bagian sesuaikan saja langsung. Lalu ke bagian header builder. Nah, di bagian kanan ada bagian card. Nah, di sini kita close. Nah, di sini kita sudah menghilangkan semua card dan WooCommerce di dalam website kita. Itu untuk bagian menghilangkan elemen WooCommerce. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bagaimana cara kita memakai Elementor dan bagaimana cara kita mengedit website kita agar sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita sudah mendownload template-nya, kita sudah merubah logonya, kita sudah menghilangkan WooCommerce. Sekarang kita ingin mengedit bagaimana website ini bisa sesuai dengan identitas toko kita. Pertama, kita lakukan sunting dengan Elementor. Nah, mengedit menggunakan tools Elementor ini sebenarnya sangat simpel, karena anggapannya kita hanya mendrag and drop elemen dan merubah-rubah isi dari elemen tersebut. Tidak ada backend, kita hanya bergantung di UI-nya saja. Jadi contohnya, di bagian tulisan training offers, kita hover di bagian atas, kita bisa melihat ada tombol icon, sunting tajuk, kita pencet. Nah, di sini kita bisa merubah banyak aspek dari elemen ini, dari elemen tulisan ini. Contohnya seperti judul, tautan, jadi kita pencet bisa nge-link. Lalu ada juga tag HTML di mana kita bisa memperkecil atau memperbesar, memperkecil dan memperbesar tulisan, dan ada perataannya. Jadi bisa perata kiri, rata kanan, justify, dan lain-lain. Kalau kita lihat di gaya, nah, di gaya ada beberapa macam pengaturan juga ya, seperti merubah warna teks, bagaimana jenis penulisannya, bayangan teksnya, dan mode paduan. Dan mode paduan ini seperti bisa dicontohkan mungkin salah satu saja. Jadi ada semacam template ya dari elemen-elemen ini. Mungkin bisa dicoba-coba sendiri saja. Dan di bagian terakhir, bagian lanjutan, mungkin saya hanya menjelaskan sedikit tentang margin dan padding aja, karena ini yang paling penting. Jadi margin dan padding ini kita bisa menambahkan margin yang memisahkan antara elemen satu dengan elemen lain. Contohnya, ini kita sudah mencoba merubah margin ini menjadi margin 11 semua. Nah, artinya berarti ada 11 pixel di margin atas, kanan, bawah, dan kiri. Kalau misalnya kita ingin merubah marginnya secara individu, kita bisa klik di bagian tautkan nilai bersama. Nah, lalu kita bisa secara individu menambahkan marginnya. Jadi misalnya kita hanya ingin margin bawah saja dan lain-lain. Nah, itu untuk tulisan. Sekarang kita coba di bagian button. Nah, kita hover ke bagian Shop Now. Nah, di sini ada sunting tombol. Nah, di sini tautannya ini bisa kita rubah. Tautan ini merupakan link yang menghubungkan antara elemen ini dengan target. Nah, misalnya tautan ini google.com, berarti jika kita pencet, maka Shop Now ini akan mengklik ke Google. Nah, ini sebenarnya sudah diberikan juga contoh ya. Di bagian kanan ini adalah button yang kami buat, dan ketika diklik ini akan ke-assign ke Google. Jadi akan pembaca akan dikonekkan ke Google. Mungkin pengaturan-pengaturan lain masih mirip dengan tulisan, ada jenis, ada teks, ada ukuran, dan lain-lain. Dan untuk gaya juga masih mirip ya. Ada penulisan, ada bayangan teks, warna teks, jenis latar. Mungkin perbedaannya adalah di bagian sini ada pengaturan-pengaturan lain yang dikhususkan untuk button saja. Mungkin ini bisa dicoba-coba sendiri ya. Dan yang terakhir lanjutan. Dan lanjutannya ada margin dan padding.
Nah, sama seperti yang tadi penjelasannya, jadi ini kita bisa menambahkan margin sendiri dan padding sendiri. Oke, kita sudah melihat bagaimana cara tulisan, sudah melihat bagaimana cara button, sekarang bagaimana cara menambahkan elemen-elemen yang ada dalam Elementor ke dalam website kita. Sebenarnya sudah ditambahkan di sini, mungkin kita bisa hapus dulu. Nah, ini tempatnya ini akan kita tambahkan elemen gambar. Sekarang kita balik ke bagian pemilihan elemen. Nah, ini di titik 9 ini. Lalu kita coba drag gambar. Nah, di sini kita bisa merubah ukuran, merubah perataan, dan lain-lain. Jadi langsung saja kita pilih gambar. Di sini kita bisa memasukkan gambar-gambar yang kita inginkan, yang dicontohkan seperti tadi. Mungkin bisa dipencet saja di bagian gambar ke-6. Ya. Lalu sisipkan media. Nah, di sini langsung kelihatan ya gambarnya seperti apa. Ukuran gambar juga bisa dirubah-rubah, mungkin dicontohkan satu aja. Seperti medium. Nah, ini jadi ukurannya langsung mengikuti ya. Ini juga kelihatan pixelnya seperti apa. Jadi kalau di sini lebih ke trial dan error ya. Mana yang paling bagus menurut kalian? Untuk gaya, ya masih mirip-mirip ya. Mungkin bisa dicoba-coba sendiri. Lalu untuk lanjutan, masih sama, margin, padding, dan mungkin scroll ke bawah sedikit. Ada bagian efek gerakan, latar, batas, dan posisi, responsivitas, atribut, dan lain-lain. Ini bisa dicoba-coba sendiri saja. Nah, kan kita sudah mengerti nih cara untuk membuat buttonnya, cara untuk memasukkan link ke buttonnya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengkoneksikan antara satu halaman dengan yang lain, kita harus tahu bagaimana cara mengetahui link-linknya itu gimana kan? Nah, caranya itu seperti ini. Pertama, kita kembali ke dashboard. Lalu kita lihat di bagian laman. Nah, di sini ada jenis-jenis lamannya nih. Contohnya kayak card, contact us, home. Nah, misalnya kita ingin memakai bagian link untuk ke contact us mungkin ya. Di sini kita bisa pencet contact us. Lalu di bagian sini ada lihat laman. Nah, di sini kita bisa copy linknya ini. Nah, nanti copy linknya ini bisa dimasukin ke bagian SRC button, sehingga linknya ini akan tertaut di button itu. Nah, ini untuk mengetahui link-link di laman. Satu lagi nih, ketika kita menghilangkan card itu, kita juga harus memasukkan bagaimana caranya sih kita memasukkan button di bagian header, sehingga ketika pembaca itu melihat ke website kita, pembaca bisa langsung loncat ke e-commerce kita, e-commerce eksternal seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, caranya adalah dengan mengganti headernya sendiri. Tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara menghilangkan elemen cart ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan elemen button di dalam header. Pertama, kita ke bagian sesuaikan. Lalu kita ke bagian header builder. Nah, di sini terdapat penempatan-penempatan ya. Jadi mungkin kita tambahkan di bagian menu utama ya pastinya. Tambahkan plus, lalu kita tambahkan button. Nah, ini kita edit buttonnya. Teksnya itu mungkin bisa kita rubah menjadi Our Shop di bagian teks. Dan untuk tautan, kita bisa merubahnya menjadi link dari e-commerce kita. Ini adalah salah satu contoh dari link e-commerce. Instagram, Cloud Kit. Nah,
Ini buttonnya juga masih terasa simple ya. Jadi kita bisa menggantinya dengan memencet desain. Nah, ini bisa kita rubah-rubah seperti warna teks, warna latar belakang, dan lain-lain. Tapi ini berdasarkan keinginan kita ya. Ini kita karena masih mencoba, kita di sini langsung saja dari sini kita save lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kita coba, kita pencet Our Shop. Nah, akan ke link langsung ke Instagram kita. Instagram dari e-commerce yang ingin kita linkkan itu tersebut. Oke, mungkin itu dari bagian saya untuk bagaimana cara merubah elemen ini sesuai dengan keinginan. Jadi ini saya tidak bisa mengajarkan cara mendesainnya ya, karena itu sendiri dari yang mengedit websitenya. Jadi ini berdasarkan kreativitas kita saja. Mungkin bisa dilanjutkan dengan cara menambahkan produk oleh Mas Yeskiel. Oke, baik teman-teman, setelah melakukan desain tadi oleh Elementor, maka kita bakal melanjutkan ke mengedit produk ya. Nah, di sini bisa diperbarui dulu biar kita save nih pembaharuannya. Setelah udah itu kita balik dulu ya ke home. Kita X aja. Terus habis itu kita ke produk. Kita lihat dulu nih produk-produk apa aja sih yang udah ada di website kita. Ternyata ada baju keren, ada topi keren, baju pantai ini ternyata masih draft, jadi belum diterbitin, dan juga ada beberapa produk lainnya yang sudah ada di websitenya teman-teman. Nah, cara menambahkannya teman-teman bisa klik ke tambah baru, terus ya, bisa memasukkan nama produk teman-teman. Misal celana gitu ya, celana jeans hitam gitu. Nah, kita setelah memasukkan nama produknya, teman-teman bisa mengisi paragraf. Nah, di sini paragraf ini adalah deskripsi produk teman-teman ya. Misalnya adalah celana yang sedang hits karena bahan yang random, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan deskripsi produknya teman-teman. Nah, setelah sudah, di sebelah kanan teman-teman ini bisa dilihat ada kategori produk. Nah, kategori produk ini adalah sebenarnya celana jeans hitam itu masuk ke kategori mana sih? Ada men's, ada women, ada aksesoris, itu yang mana? Nah, bisa teman-teman masukin ke beberapa kategori gitu, atau teman-teman bisa tambahin sendiri, semisal khusus membuat celana saja. Nah, di sini nanti diklik terus tambah kategori baru. Karena nggak perlu, karena saya pengen masukin ke men sama woman aja, jadi nggak usah. Jadi di sini. Tapi kalau bisa teman-teman tambah produk. Nah, di sini setelah itu teman-teman bisa mengatur harganya di sini, yaitu di bagian produk sementara. Nah, mungkin di website teman-teman masih ada editan atau settingan, yaitu masih harganya dolar gitu, atau harganya di luar Indonesia. Teman-teman pertama bisa ke WooCommerce dulu, tapi karena WooCommerce sudah ini, nah di sini WooCommerce sudah diinstal, teman-teman bisa ke WooCommerce, baru masuk ke pengaturan. Nah, ketika sudah masuk ke pengaturan di umum, di bagian umum ini teman-teman bisa memasukkan informasi mengenai alamat toko teman-teman. Lalu, nah di sini mata uangnya dijadikan Indonesia, yaitu rupiah. Posisi mata uang, lalu pemisahnya antara ribuan sama desimal itu berapa, itu bisa disesuaikan. Lalu ntar teman-teman klik simpan perubahan. Karena saya sudah melakukannya terlebih dahulu, maka sudah tidak usah disimpan lagi ya. Kita langsung ke tambah produk lagi, kita lanjutkan yuk. Nah, misal harga normalnya itu masukin 100.000 gitu ya, 100.000 itu 2, 3, 4, 5 100.000 ya.
Setelah dimasukkan, teman-teman bisa mungkin mau masukin diskon nih atau harga obral, nanti disesuaikan jadwalnya, yaitu kapan sih harga atau tanggal tersebut ada diskonnya gitu. Nah, lalu ada inventaris, pengiriman. Nah, di sini teman-teman bisa coba terkait deskripsi produknya biar makin jelas saja sih. Nah, setelah itu yang paling penting berikutnya itu ada deskripsi singkat produk. Ini yang deskripsi tapi lebih singkat lagi, nanti dimunculin di produknya teman-teman. Nah, mungkin langsung aja celana jeans 2021. Nah, dan terakhir yaitu yang paling penting berikutnya adalah bagaimana gambar produk atau produknya teman-teman nanti gambarnya seperti apa. Seperti yang sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa masukin dari filenya teman-teman atau mungkin bisa cari gambar. Di sini saya mau cari gambar aja, mungkin jeans gitu ya. Dan jeans mungkin kita ambil ini gitu ya, kita jadiin, kita masukkan save dan insert. Jika sudah maka ditaruh di sini. Bisa teman-teman sudah yakin gitu ya, kita langsung aja klik terbitkan. Ketika diterbitkan maka sudah menjadi produk yang ada di website teman-teman. Bisa dicek ke kunjungi situs. Nah, ke situs teman-teman kita search misal di store aja lah. Store, maka akan muncul celana jeans hitam di sini. Terus habis itu kita klik. Misal tadi masuknya men kan. Nah, di men itu seharusnya juga ada celana jeans hitam. Nah, di sini ada. Terus ketika diklik, maka teman-teman bisa melihat deskripsi produknya tadi, yaitu ini deskripsi singkatnya. The jeans 2021 dan celana yang sedang hits karena bahannya adem. Ini untuk deskripsi yang panjangnya. Mungkin itu buat bagaimana cara menambahkan produk ke dalam website teman-teman atau website katalog teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih.